solidaritas perlu dalam kehidupan kita secara khusus dengan orang yang menderita yang ada di sekitar kita. Sejauh mana upaya kita untuk menyatakan rasa solidar kita dengan orang yang menderita di sekitar kita? Apakah kita memang kemudian tanggap atas kesulitan dan penderitaan yang mereka hadapi, lalu kemudian kita berupaya untuk menyelesaikan persoalan penderitaan mereka? Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Jumat 13 Januari 2023, Pekan Biasa Pertama. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 1-5 dan ayat 11. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 2 ayat 1-12. Surat kepada orang Ibrani, seperti yang ditegaskan dalam bacaan yang pertama hari ini, mengingatkan bangsa Israel, orang Yahudi pada saat itu, dan juga kita saat ini, bahwa Allah selalu mengundang kita semua, baik orang Yahudi pada saat itu, orang Israel pada saat itu, dan kita saat ini. Allah mengundang kita untuk ambil bagian dalam peristirahatannya. Allah mengundang kita untuk hidup bersama dengan Dia. Tetapi bacaan pertama hari ini juga dalam surat kepada orang Ibrani ditegaskan, itu hanya berlaku untuk orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman adalah orang yang taat. Karena orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang taat pada perintah-perintah Allah. Kita teringat juga bacaan pertama kemarin, hari Kamis, tanggal 12 Januari. Itu berbicara tentang orang-orang Israel yang tegar hati, yang keras hati, yang tidak taat kepada Allah. Nah, bacaan hari ini berbicara tentang peristirahatan bersama dengan Allah, tetapi itu diperuntukkan bagi orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu nampak dalam sikap taat kepada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, beristirahat bersama dengan Allah atau hidup bahagia bersama dengan Allah hanya diberikan kepada mereka yang beriman kepada Allah. Dan orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang taat pada perintah-perintah Allah, bukan orang yang tegar dan keras hati. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini diceritakan kepada kita tentang penyembuhan seorang yang lumpuh. Diceritakan dengan sangat menarik. Yesus sedang berada dalam sebuah rumah dan begitu banyak orang yang datang kepadanya. Memang Yesus itu pribadi yang sangat menarik. Di mana ada Dia, di situ pasti ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia untuk mendengarkan Dia dan mau menyaksikan apa yang Dia perbuat, apa yang Dia lakukan. Nah, cerita dalam bacaan Injil hari ini, orang sebegitu banyaknya memenuhi rumah itu sehingga tidak ada orang yang akhirnya bisa bertemu dan berjumpa dengan Yesus sendiri. Datanglah sekelompok orang, ada 4 orang yang mengusung orang lumpuh, datang kepada Yesus. Tetapi karena tidak ada tempat bagi mereka untuk bisa masuk berjumpa dengan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka naik ke atap rumah. Mereka membongkar atap rumah dan menurunkan seorang lumpuh itu yang mereka pikul tepat di depan Yesus duduk dalam rumah itu. Dan apa reaksi Yesus? Yesus melihat betapa luar biasanya iman mereka.
Dan akhirnya Yesus menyembuhkan si lumpuh itu hanya dengan berkata, dosamu sudah diampuni. Dan pada bagian lain, kelanjutan dari itu, karena Yesus tahu ada beberapa ahli Taurat yang tidak setuju ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni. Lalu pada bagian terakhir, Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Dengan itu Yesus menyembuhkan si lumpuh. Saudari dan saudara terkasih, kesembuhan terjadi juga karena iman. Beristirahat bersama dengan Allah dalam bacaan pertama hari ini hanya diperuntukkan untuk orang yang beriman. Bacaan Injil, iman telah menyembuhkan si lumpuh itu. Saudari dan saudara yang terkasih, ada hal yang menarik yang perlu kita renungkan juga, yakni soal beberapa orang yang mengusung si lumpuh itu. Apa yang dikatakan di sana? Beberapa orang ini adalah tipe manusia yang bersolider dengan yang menderita, yang lumpuh itu. Mereka mengusung dan mereka mencari jalan keluar untuk penyembuhannya. Ketika mereka tiba di rumah, ternyata mereka sulit menghadap Yesus. Mereka berpikir, mereka akhirnya naik di atas rumah dan membongkar atap rumah. Itu usaha, upaya dari keempat orang yang mengusung orang lumpuh ini. Karena mereka mau supaya si lumpuh ini disembuhkan, yang menderita ini harus diselamatkan. Karena itu berbagai macam upaya mereka lakukan demi si lumpuh yang menderita ini. Saudari dan saudara terkasih, solidaritas perlu dalam kehidupan kita secara khusus dengan orang yang menderita yang ada di sekitar kita. Sejauh mana upaya kita untuk menyatakan rasa solidar kita dengan orang yang menderita di sekitar kita? Apakah kita memang kemudian tanggap atas kesulitan dan penderitaan yang mereka hadapi, lalu kemudian kita berupaya untuk menyelesaikan persoalan penderitaan mereka? Atau kita sekedar melihat lalu kemudian lewat saja? Kita belajar dari beberapa orang, dari keempat orang yang mengusung si lumpuh itu. Kita mau menjadi seperti mereka, solidar dengan saudara-saudara kita yang menderita. Solidaritas itu harus nampak dalam upaya sampai menyelesaikan persoalan itu. Jadi solidaritas bukan sekedar soal rasa, soal belas kasihan secara intelektual atau secara perasaan lalu kemudian selesai. Muncul dari sebuah hati yang penuh belas kasih, lalu ada upaya untuk menyelesaikan secara konkret sampai tuntas, sampai menyelesaikan persoalan orang yang menderita yang ada di sekitar kita. Itulah solidaritas yang harus kita nyatakan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh keempat orang atau beberapa kelompok, beberapa orang yang mengusung si lumpuh tadi. Tuhan memberkati.